Welcome back to my channel. Hari ini saya ada di perkebunan yang baru dibabat, dan di depan saya ada serut. Ini kalau dibiarkan tinggi bisa jadi serut taman, tetapi kita coba nanti kita buat serut biasa. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba memberikan semacam tutorial ya, atau teknis bagaimana cara mengambil serut ini agar pada saat setelah kita ambil mempunyai prosentase hidup lebih besar. Karena tentu saja sangat disayangkan kalau tanaman yang kita ambil dari alam hanya mati sia-sia karena penanganan yang salah. Baik, di sini ada contoh serut ya, contoh serut yang berada di tebing, Bagaimana cara mengambilnya agar tidak mengalami kematian? Langkah yang pertama adalah kita harus tahu di mana akar serabutnya berada. Kalau pohon posisinya seperti ini, ada grouping seperti ini sangat mudah sekali mencari akar serabutnya, karena setiap cabang yang tumbuh, setiap batang yang tumbuh pasti mempunyai akar serabut. Ya, jadi seperti ini. Ya, seperti di sini tampak sekali bahwa serabutnya sudah kelihatan ya. Artinya apa? Artinya ini mempunyai daya hidup yang bagus, yang bisa membuat tidak mengalami stres pada saat pindah tanam di media yang baru. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya gambarkan seperti ini. Anggap saja ini adalah tebing ya, dan dia tumbuh di sini ya, serutnya tumbuh di sini, kemudian tebing lagi ya. Jadi ini adalah tanaman serutnya. Maka akarnya ini pasti dangkal sekali ya, karena di sini ada tanah-tanah, tertutup tanah. Maka akar serabutnya akan ada di sekitar sini. Baru kemudian di sini biasanya akar tunggang ya, akar tunggang atau akar yang besar-besar itu. Nah, untuk pengambilan serut ini itu tidak perlu sampai ke bawah ya, tidak perlu sampai ke bawah. Karena apa? Nanti kan kita pot ya, kemudian yang kita butuhkan hanya akar serabutnya saja. Jadi langkah pertama kita harus cari akar serabutnya di sini, kemudian kita dongkel hanya sekian ya, kita dongkel hanya sekian. Jadi nanti kita potong daerah sini biar nanti dia terubus lagi. Oke, jadi teknis teorinya seperti itu, nanti kita praktekkan. Jadi nanti kita akan ini pohonnya, kita akan mengambil segini ya, dan sekalian tanahnya. Oke, seperti apa teori yang saya sampaikan, mari kita praktekkan. Baik, terkadang di dalam tanah itu banyak sekali hal-hal yang tidak kita duga seperti ini. Ini adalah akar dari lamtoro. Terus ini akar lamtoro.
Ini juga. Jadi kita harus mampu membedakan mana akar serut, mana akar lamtoro. Ya. Jadi ini nanti kita ambil sebelah sini. Kita cari akar tunggangnya dulu, kemudian kita potong. Ya, kuncinya itu. Akar serabut jangan sampai hilang. Untuk asupan setelah kita pindah tanam, kita gali satu sisi, kemudian kita ambil akar tunggangnya dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini kebetulan batu di tanah bebatuan, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Oke guys, ini seperti ini guys. Nah, yang saya maksud ini, jadi akar serabut ini jangan sampai hilang ya. Terus kita harus mampu memperkirakan pohon ini mau dipot seberapa gitu ya. Ini kan grouping, itu grouping. Jadi kalau menurut versi saya ya, ini kita buang, ini bukan, kita harus mampu membedakan loh guys, mana akar serut dan mana tidak ya. Jangan sampai kita terkecoh ya, walaupun ini sedikit ya, akar ini sedikit, ini yang menghidupi gitu ya. Kalau di Facebook itu kan banyak yang dicuci itu, saya tidak menyarankan itu ya, karena itu hampir saya melakukan tidak pernah berhasil. Jadi ini adalah teknik yang menurut saya
sejak saya belajar menghidupkan serut selama kurang lebih 1 tahun, ini adalah teknik yang menurut saya mempunyai daya hidup yang lebih besar. Ya, jadi tadi kan kita ambil satu sisi saja, terus kemudian kita potong. Ini kan akar tunggang sebenarnya, guys. Ya, ini sebenarnya akar tunggang. Ya, ini akar tunggang yang sudah besar seperti batang. Ya, nah ini kita potong sekian, kita gergaji. Kenapa kita potong sekian? Kalau kita potongnya terlalu panjang, ini kan panjangnya hampir 1 kilan. Kalau kita potong terlalu panjang, nanti pada saat ini sudah hidup, ini keluar akar, kita akan kerja 2 kali. Jadi ini kita potong secukupnya, biar nanti pada saat masuk pot itu sudah pas. Ya, jadi pada saat dongkel kita juga harus mampu memperhitungkan seberapa keinginan kita dan seberapa kapasitas pot yang akan kita pakai, seperti itu. Ya, jadi tahap selanjutnya setelah kita gali ini, akar serabutnya kelihatan, kita potong ini. Oke guys, kita lanjutkan. Memotong ini bisa pakai gergaji, bisa pakai bendu, bisa pakai apapun, selama akar ini tidak terlalu banyak hilang karena pergerakan. Cuma kelemahan kalau pakai bendu, dia akan getar. Kalau pakai gergaji, dia akan nyepit. Maka cari posisi yang terenak biar ini bisa diambil dengan cepat. Oke guys. Guys, ini yang saya maksud tadi. Jadi akar serabutnya di atas, akar tunggang dipotong. Ya, jadi sampai keliling pun harus seperti ini. Seperti ini. Ya, jadi ada tanah yang tersisa untuk kita bawa pulang. Ini yang saya rekomendasikan. Gitu. Jadi ada akar yang tertinggal yang kita bawa pulang. Jadi tidak harus sampai rumah dicuci bersih gitu. Itu saya tidak menyarankan. Ya, karena saya belajar benar-benar dari nol, dari yang tidak bisa menjadi sedikit banyak mengerti dan paham. Ya, jadi ini kelihatan ya. Jadi ini batang, ini akar yang nanti kita tanam di pot, dan ini batang yang kita potong. Oke guys. Nah, kalau jauh kan tampak. Ya, ini tanah kita potong, ini ke atas. Ya, nanti kita potong segini. Tidak perlu itu dibawa pulang, karena kan rencananya kita pot, bukan untuk taman. Kalau untuk taman pun bisa. Ya, ini. Oke guys, kita lanjutkan pemotongan, kemudian kita gergaji. Oke, kita lanjutkan. Ini terus dengan ya selera ya. Amin. Bismillah.
itu anak putune sik. Coba. Oke, guys. Berhasil, guys. Ya, guys. Alhamdulillah. Oke, berhasil, guys. Ya. Jadi itu adalah tekniknya ya. Itu adalah tekniknya bagaimana cara mengambil serut dengan persentase kehidupan yang lumayan. Guys, ini penampakan setelah kita dongkel ya. Jadi ini adalah tutorial bagaimana cara agar kita mendapatkan serut yang kita inginkan dan tidak stres pada saat pindah tanam. Kuncinya di sini. Kuncinya di akar yang tersisa dan tanah yang tersisa. Karena pada saat ditanam di pot, inilah yang akan menghidupi. Kalau Anda lihat di Facebook atau dimanapun kok tutorial kok dicuci dan lain sebagainya, saya melakukan itu hampir 1 tahun dan tidak pernah menghidupkan. Hanya 1 kali saya pernah menghidupkan. Besok-besok saya perlihatkan di video saya apa yang pernah saya hidupkan 1 kali itu. Setelah itu banyak yang mati, hampir 2 sak kalau mau di total dongkelan yang mati ya. Dan akar ini tidak perlu panjang-panjang. Karena apa? Karena ini kalau terlalu panjang akan mengganggu pot. Nah, gini bisa ilustrasinya kan cetok sekarang ya kan. Jadi yang masuk potnya sekian yang masuk potnya ya kan. Yang masuk potnya sekian, yang lain di atas. Oke, guys, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada ucapan yang kurang berkenan. Kapan-kapan kita dongkel lagi dengan tutorial yang berbeda atau dengan cara-cara yang kemungkinan bisa saya share kembali. Salam untuk Anda, salam untuk orang-orang Anda sayangi. Yuyu bye-bye. Dadah Pak De. Itu Pak De Budi yang punya lahan. Makasih Pak De ya.